Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Wa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, pada kajian yang ini insyaallah akan kita rangkumkan tentang hilyah thalibil ilmi, hiasan pencari ilmu, oleh Fadilatus Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, masuk pada poin yang ke-19 dan 20 insyaallah. Mu'allif rahimahullahu ta'ala menjelaskan, Ra'su malika ayyuhat talibu min sayhika al-qudwatu bisarihi akhlaqihi wa karimi syama'ilihi. Pokok modalmu, wahai pencari ilmu, ketika engkau mencari ilmu dari gurumu, apa pokok modal itu? Kamu meneladani dengan kesolehan akhlaknya dan kemuliaan profilnya. Artinya, bila kamu hendak mencari ilmu dari seorang guru, pastikan gurumu, ustadzmu, syekhmu itu yang akhlaknya bisa menjadi percontohan, profilnya adalah profil yang mulia. Bila sudah ketemu, kemudian gali dulu di balik akhlaknya yang mulia, perangai ketika bergaul itu maslahat pada lingkungan, profilnya bagus, gali dulu itu didapatkan dari mana. Asli akhlaknya atau bukan. Untuk mengetahui kalau itu asli akhlaknya gimana, jawabnya sebagaimana Allah memberi petunjuk. Dari situ kita nanti bisa menjadikan sebagai cara mengukur. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yusilakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, takwalah kepada dan berucaplah yang baik. Qaulan sadida, ucapan yang benar, yang jujur, yang penuh makna, yang lurus, yang tidak nyimpang. Niscaya nanti Allah akan membagusi amalmu, perilakumu, dan mengampunkan dosa-dosamu. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, sungguh dia dapat keberuntungan yang besar. Mulut itu merupakan kunci. Surga bisa sepatah kata, neraka juga sepatah kata. Dan tanda orang yang hatinya baik itu bisa dicek apa yang ia ucapkan. Bila dia diam memperbanyak zikir, bibir bergerak memperbanyak zikir, bila berucap ucapan yang maslahat. Dari ucapan yang buruk dia diam. Apabila memang begitu, ini menandakan akhlak yang ada memang betul-betul mulia. Maka apabila kita sudah mendapatkan guru yang seperti itu, silahkan berguru darinya. Sehingga akhlak yang mulia itu merupakan buah hati yang benar. Sementara untuk benarnya hati itu adalah bimbingan Allah. Itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, pemahaman salafus saleh.
Berarti akhlak yang baik memang berasal dari situ. Berarti akhlaknya itu memang telah dibangun di atas keilmuan. Bila sudah begitu, silahkan engkau, wahai pencari ilmu, berguru kepadanya. Karena akhlak yang mulia, yang kamu condong, cinta, tertarik, memang betul-betul dibangun di atas ilmu. Dengan kau teladani akhlaknya, kau nanti bisa mempelajari ilmunya. Dan ilmunya memang membuahkan akhlak yang mulia. Itulah Al-Quran. Diterjemahkan dengan sunnah Nabi SAW, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga nanti mendapatkan nilai yang sangat luar biasa. Kelanjutan ungkapan dari penyusun buku rahimahullahu ta'ala, modalmu wahai pencari ilmu untuk mendapatkan ilmu dari gurumu adalah keteladanan akhlak yang mulia dan profil yang bagus. Amat talaki wali yakin bahwa ribahun zaid. Adapun kau mencari ilmu langsung kepadanya dan kau mendapatkan mendengarkan talqin wejangan ilmu darinya, itu merupakan nilai tambah. Nilai pertama akhlak yang mulia, kamu tertarik. Dapat tambahan yang kedua, ternyata itu dibangun di atas ilmu. Nah, kamu mendapatkan ilmunya. Ilmu inilah yang membimbing sang guru akhlaknya mulia. Dan memang Al-Quran, As-Sunnah, sebagaimana pemahaman praktis sahabat membuahkan itu. Dan Nabi kita dengan bimbingan Al-Quran mendapatkan jaminan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kau berada di atas akhlak yang besar. Kemudian disampaikan pewaspadaan. Lakin la ya'khud al-intifa'u fi mahabbatihi, fi mahabbati saikhika. Akan tetapi jangan sampai semangatmu di dalam mencintai gurumu itu menjerumuskan kamu fataqa'u fi syanaati, akhirnya kamu jatuh di dalam kehinaan. Min haitsu la tadri, kamu nggak sadar. Wa kullu man yandur ilaika yadri, orang memandangmu itu tahu. Kamu nyimpang, kamu nggak sadar, tapi orang lain tahu kamu itu nyimpang. Nah, supaya nggak begitu, maka kamu jangan hulu, jangan melampaui batas. Cintailah karena Allah, cinta karena ilmu, bukan cinta karena kulutus. Nah begitu. Bila cintanya karena ilmu, bukan kulutus, nanti hasilnya baik. Menggali ilmunya, membuahkan akhlak, kemuliaan yang ia dapatkan. Makanya, wala tuqalidhu bi sautin wa naghamatin. Kamu jangan niru-niru dia di dalam gaya suara dan gaya nada bicara. Wala misyatin warhatin waihatin. Jangan niru-niru cara jalan, cara bergerak, cara bertingkah. Jangan tertarik akhlaknya, kamu hanya berpenampilan gaya akhlak tanpa mengetahui ilmunya. Ibaratnya melihat orang lain sukses punya ini itu, sebabnya dia memang mampu bekerja, sementara kamu hanya niru-niru tapi kamu mbak kerja. Ya jelas beda. Karena sama penampilan, sebabnya berbeda, nanti nilainya beda. Penampilan bagusnya orang munafik itu hanya penampilan tapi nggak punya ilmu. Tapi penampilannya Nabi SAW itu berdasarkan ilmu. Maka jangan terpaku kepada penampilannya, tetapi penampilan yang indah ini dibangun di atas apa? Maka bila dibangun di atas ilmu syar'i, nah itulah makanya ilmunya pelajari, kamu nanti mendapatkan profil yang semisal. Nah ini adab yang mulia. Mu'alim menyebutkan fa innahu innama sara sayhon jalilan bitilka. Ketahuilah syekhmu mendapatkan akhlak yang mulia sekali kamu tertarik, sebabnya karena ilmunya. Nah inilah yang kamu harus pelajari ilmunya. Makanya kamu tertarik ilmunya, tertarik akhlaknya,
lalu mempelajari ilmunya, itulah keuntungan tambah. Makanya wala taskut anta bitaba iyati lahu fiyadi, maka jangan kamu jatuhkan dirimu hanya semata dengan niru-niru tanpa memiliki dasar ilmu yang dengan ilmu itu nanti akan terwujud akhlak yang mulia. Sekarang kita masuk pada poin ke-20. Akhlak yang ke-20. Adab yang dimiliki pencari ilmu yang ke-20. Yaitu nasatus syekh fi darsihi yakunu ala qadri madarikit talib fistima'ihi wa jami nafsih wa tafa'uli ahasisihi ma'a syaihi fi darsihi. Semangat gurumu di dalam mengajar ternyata itu dipengaruhi sambutan kadar tanggapan murid di dalam nyimak pelajaran guru. Konsentrasi dirinya, pengarahan indranya kepada si syekh ketika dia menyampaikan pelajaran. Artinya, guru ketika melihat murid di dalam mencari ilmu itu semangat sekali, guru itu mengajar semangat. Dari mana diketahui murid ketika belajar semangat? Satu, cara duduknya bagus, tidak layah-layah bersandar. Demikian juga mata terbuka, memperhatikan pandangan penuh perenungan. Demikian juga tampak memasang telinga, sehingga betul-betul memperhatikan. Nah, itu tanda murid memiliki kesemangatan. Makanya cintailah ilmu, semangatlah mencari, gurumu punya, dan kamu suka. Kenapa? Sesuatu yang kamu cari ada pada gurumu, maka kamu menyambut dengan setia. Ini adab yang mulia. Bila kamu bisa seperti itu, nanti gurumu akan semangat menyampaikan pelajaran. Walihada fakhdar antakuna wasilata qata'in li ilmihi bil kasal wal futur wal itika wan sirabid dhahni wa futurihi. Maka untuk itu waspadalah, jangan kamu menjadi sebab putus ilmu gurumu gara-gara kamu malas, gara-gara kamu lemah semangat, gara-gara dudukmu bersandar menunjukkan tidak ada minat, gara-gara buyarnya konsentrasimu sehingga kamu tampak loyo. Artinya apa? Bila murid seperti itu penampilannya, guru juga males. Maka daripada itu, bersikaplah yang semangat. Memang butuh ilmu, gurumu itu punya, kamu semangat mencari sehingga konsentrasi dipasang sedemikian rupa. Ini adabnya sangat penting, yang harus dimiliki oleh murid, sehingga nanti guru menyampaikan semangat, murid mendapatkan penyampaian yang sempurna. Qala Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, hakul faidati alla tusaqa ila mubtaghiha. Haknya ilmu yang faedahnya bisa didapat, jangan sampai ilmu diberikan kecuali kepada yang semangat mencari. Semangat mencari, ilmu didapat, enggak ada semangat, hilang. Fala turadu illa ala raghibi fiha. Ilmu tidak boleh, faedah tidak boleh disampaikan kecuali kepada yang semangat. Fa idza ra'al muhaddis ba'dal futur minal mustami, bila si guru melihat enggak semangat pada muridnya, gimana sikap guru? Hal yaskut, diamlah. Artinya ketika dimotivasi, disemangati, dipanci, dibangunkan memang enggak minat, ya sudah, jangan dilanjutkan. Kenapa? Ya banyak bicara enggak didengar, enggak masuk. Bila itu lelah, istirahat dulu. Bila ada masalah, tanya dulu, kemudian dihilangkan.
Setelah itu nanti sadar butuh ilmu, sehingga nanti dia akan semangat. Bila belum, diamlah. Fa inna ba'dal udaba qol nasatul qail ala qadri fahmil mustami. Berkata sebagian sastrawan yang adabnya disampaikan dalam bentuk bait-bait syair, itu mengatakan semangatnya guru itu dipengaruhi kadar semangat pemahaman si murid yang mendengarnya. Guru melihat muridnya semangat, semangat menyampaikan, loyo juga terbawa. Semasa kau bisa nanti an Zaid bin Wahbin qol Abdullah bin Mas'ud kathirhu kada hadis ala qauma ma ramakuka bi absarihim fa idza ra'aita minhum fatrah fanzi. Berikut sebuah periwayatan bersama sanadnya merujuk kepada Zaid bin Wahab, berkata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat memberikan fatwa, berarti mauquf tapi maknanya marfu, dari sahabat tapi dianggap dari Nabi karena sahabat dibimbing oleh Nabi. Sampaikan hadis kepada kaum selagi mereka mengarahkan pandangannya kepada kamu, yaitu semangat. Murid semangat, guru ikut semangat. Bila kau lihat mereka ternyata dalam keadaan lesu, maka berhentilah. Ayol ikhwah, ternyata apa yang dibimbingkan Nabi mewujudkan hal itu. Nabi ketika menyampaikan ilmu berusaha murid itu perhatian. Maka kadang dipegang pundaknya, kadang dipegang tangannya, bahkan kadang tangan dia dipegang oleh dua tangan Nabi, kadang diungkapkan, demi Allah, iflan saya mencintaimu. Ini membangkitkan semangat. Saya diperhatikan. Ya gitu, guru membangkitkan semangat. Ketika sudah perhatian disampaikan, meresap. Nah begitu kudu nih. Jadi guru harus pandai-pandai membangkitkan semangat. Makanya murid supaya tanggap. Kemudian apabila murid sudah dibangkitkan semangatnya gitu, nggak respon, nggak tambah, nggak connect, mungkin karena lemah atau apa, ya hentikan dulu. Ini periwayatannya punya makna seperti itu. Ini merupakan petunjuk yang sangat penting. Kemudian ketika orang itu punya semangat, itu bisa naik, bisa turun. Maka guru ketika menyampaikan ilmu tidak boleh memanfaatkan mumpung semangat ilmu disampaikan semua, jangan. Diupayakan semangat itu terjaga terus. Gimana? Ibaratnya makan ketika enak jangan dipuaskan sampai kenyang. Enak cukup setengah kenyang. Sehingga nanti ngangen-ngangen ketika lapar nunggu. Ketika makan enak lagi. Ini tamsil. Sehingga nanti makan akan enak. Tapi ketika enak, lahap, dipuaskan sampai perutnya mekar, sampai terasa nggak enak, nah itu nanti disuguhi lagi sudah bosen, nggak enak. Ilmu seperti itulah. Maka mereka minta pada Nabi, kenapa engkau nggak ajar lagi? Maka dijawab, Allah tidak pernah bosan, kamu yang bisa bosan. Amal yang Allah suka yang dikerjakan secara kontinu. Artinya apa? Artinya ketika semangat terus, nanti bisa bosan, nanti gak semangat lagi. Tapi ketika diprogramkan, ini kok masih minta? Jangan dulu, itu tuntaskan dulu, kembangkan. Ketika sudah tuntas, masalahnya besar, lalu pengen tambah, nanti ditambahin lagi. Atau seperti kasus yang lain, ketika sholat malam, semisal taraweh di Ramadan, itu sampai tengah malam. Semangat sahabat, ketika Nabi mencukupkan tengah malam, mereka minta, kenapa enggak diteruskan sampai subuh? Apa kata Nabi SAW? Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dianggap sholat semalaman. Artinya, semangat disambut, dengan niat yang ada, tetapi kebosanan butuh untuk diantisipasi, maka dicukupkan. Maka dengan begitu dibikin puas, pahala sempurna, semangat nggak hilang, besok nanti akan mengerjakan lagi. Ini merupakan manajemen yang sangat penting.
Makanya para guru ketika murid semangat, jangan mumpung semangat kemudian dibikin ilmu sampai lelah, jangan. Cukupkan ilmu ketika masih semangat, sehingga mereka ketika ingin tambah, istirahatkan dulu. Supaya mereka mengadakan kilas balik bagaimana penerapannya. Nah, semangat yang ini ketika ingin tambah, besok ketemu, nanti akan semangat lagi. Kalau kita bikin tamsil yang lain ketika makan itu lezat, jangan masuk telan, jangan. Tapi masuk mulut kunyah, lezat sekali. Nanti bila ada suapan lagi lezat. Tapi apabila hanya semata lapar, lahap, makan telan penuh, nggak ada rasa enak, nanti disuguhi nggak tertarik lagi. Maka daripada itu semangat butuh untuk dijaga sebaik-baiknya. Kenapa? Karena semangat murid di dalam mencari ilmu itu memiliki pengaruh. Semangat guru ketika menyampaikan, berarti adab murid yang harus dimiliki adalah supaya menjaga semangat sehingga ilmu akan tersampai dengan sempurna sehingga hasilnya maksimal. Demikian yang tersampai. Walam suwab, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.